Hai viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul Hidden Love part keempat. Tonton terus ya videonya. Zhenru meminta tolong Shangzi untuk menemaninya membeli sesuatu dan tentu saja Shangzi langsung setuju. Dia sama sekali tidak keberatan dan malah merasa senang karena Zhenru akhirnya mau bicara lagi dengannya. Karena Xiaozu akan menjemputnya sekitar 20 menit lagi, jadi Shangzi pergi tanpa memberi kabar. Mana disangka kalau Xiaozu tiba lebih cepat dan langsung panik karena saat dia meminta tolong satpam untuk memanggil Shangzi di kelas, satpam menjawab kalau dia sudah memeriksa semua kelas dan tidak ada orang lagi. Xiaozu akhirnya memutuskan untuk mencari di sekitaran sekolah dan meminta tolong satpam lagi. Jika melihat Shangzi, setelah memberikan ciri-cirinya, tolong minta dia menunggu di sini. Zhenru meminta Shangzi menemani ke toko peralatan tulis, tetapi dia malah menuntunnya ke arah yang berlawanan. Saat Shangzi memberitahu kalau sudah salah jalan, Zhenru beralasan kalau dia mau ke toko yang lain yang ada di dalam gang. Semakin mereka berjalan, jalanan semakin sepi. Anehnya lagi, Zhenru bertanya apakah Shangzi membawa uang. Dia beralasan kalau dia takut uangnya tidak cukup untuk belanja nanti. Shangzi dengan baik menawarkan untuk meminjamkan uang karena kebetulan dia membawa uang lebih. Zhenru tidak menjawab dan malah mengajak Shangzi untuk masuk ke dalam gang yang terkenal bahaya. Shangzi menolak karena guru mereka juga sudah memperingati untuk tidak lewat gang sana. Tetapi Zhenru ngotot minta Shangzi menemani. Saat Shangzi tetap ngotot menolak, Zhenru akhirnya masuk sendiri ke sana. Shangzi yang khawatir kalau Zhenru masuk ke sana sendirian, akhirnya mengikutinya dengan kaki yang terpincang-pincang. Xiaozu masih mencari Shangzi di sekitaran sekolah sambil bertanya ke orang-orang sekitaran sana. Apakah mereka melihat seorang anak SMA dengan kaki pincang? Untunglah ada orang yang melihat dan memberitahu kalau anak itu masuk sebuah gang bersama temannya. Shangzi ternyata dijebak oleh Zhenru. Di dalam gang itu sudah ada 3 orang gadis SMA preman yang menunggu untuk memeras uang Zhenru. Dan karena dia sudah tidak punya uang lagi untuk diberikan, dia sengaja membawa Shangzi agar Shangzi yang menjadi target. Langsung saja uangnya diambil. Sudah diambil, dia tertawakan karena hanya membawa sedikit uang, cacat dan tidak ada barang berharga di tasnya. Mereka juga mengancam agar dia membawa uang lebih banyak lagi besok untuk mereka. Setelah para preman itu pergi, Shangzi baru meminta penjelasan. Zhenru ternyata bertemu dengan ketiga orang itu di warnet kemarin dan langsung dimintai uang. Dia juga minta maaf karena melibatkan Shangzi. Dia beneran tidak ada uang lagi dan orang tuanya juga tidak mau memberinya uang. Dia sungguh tidak berdaya. Setelah mengatakan semua omong kosong, dia malah meminta Shangzi untuk tidak marah dan berikan saja uang yang diminta preman itu. Shangzi yang sedari tadi diam, akhirnya mengungkapkan rasa kecewa dan marahnya karena Zhenru sudah membohongi dan memanfaatkannya. Sejak ulang tahun Fu Zhengchu, Zhenru mengabaikannya dan tidak peduli meskipun dia terluka. Dia sempat heran kenapa Zhenru bicara dengannya hari ini. Tidak banyak yang dikatakan Shangzi, dia hanya menasihati Zhenru untuk memberitahu peristiwa pemalakan ini pada orang tuanya saat pulang nanti. Biarkan orang tuanya bertemu guru dan jangan dengarkan ucapan para preman tadi karena mereka hanya menakuti. Setelah mengatakan semua itu, Shangzi pergi dengan langkah terpincang-pincang. Zhenru yang merasa bersalah terus mengikutinya sambil mengatakan kata maaf.
Sang Zi yang sedari tadi berusaha menahan diri akhirnya meledak. Dia berteriak keras menyuruh Zhenru agar tidak mengikutinya. Zhenru langsung membeku. Di depan gang, akhirnya dia bertemu dengan Xiaozu yang sudah mencarinya sedari tadi dengan panik. Xiaozu benar-benar mengkhawatirkannya dan memeriksa keadaannya, apakah dia terluka atau tidak. Melihat Xiaozu, air mata yang sedari tadi Sang Zi tahan tumpah. Xiaozu pun memeluknya dengan lembut agar dia menjadi lebih tenang. Xiaozu membawa Sang Zi mampir di kedai kecil untuk membelikannya minuman. Saat itulah dia menyadari kalau ada luka gores di jari-jari tangan Sang Zi. Dia langsung menebak kalau ada yang menindasnya. Sang Zi meminta maaf karena sudah menutupinya tadi dari Xiaozu. Dia hanya tidak ingin merepotkan Xiaozu. Tapi tenang saja, dia tidak berniat menutupinya dari orang tuanya. Dia akan memberitahu ayah ibunya sepulang nanti. Xiaozu terlihat marah dan ingin Sang Zi menjelaskan lebih detail bagaimana orang-orang itu memukulinya. Sang Zi menjawab kalau dia tidak dipukuli, hanya wajahnya ditepuk-tepuk dan dompetnya dirampas. Tangannya terluka karena salahnya sendiri. Lalu mereka juga menyuruhnya untuk membawa uangnya besok. Sang Zi juga sudah memberitahu awal mula ini terjadi. Saat tahu itu, Xiaozu semakin marah kepada teman Sang Zi yang malah melibatkan Sang Zi dalam bahaya. Dia memperingati Sang Zi untuk tidak berteman dengan temannya itu lagi. Setelah mendengarkan masalah Sang Zi, sekarang saatnya mengantarkan Sang Zi pulang. Biasanya Sang Zi pulang dengan bus umum, tetapi Xiaozu memilih untuk menyewa sepeda saja daripada kaki Sang Zi yang terluka terinjak-injak di dalam bus nanti. Suasana hati Sang Zi yang sempat buruk tadi langsung membaik begitu dibonceng Xiaozu, dan mereka melewati jalan yang dipenuhi pohon sakura yang berguguran. Sepanjang jalan, Sang Zi mencoba membuka pembicaraan dengan menanyakan kemana kakaknya. Sang Yang ternyata pergi menemani seseorang untuk wawancara kerja, makanya tidak bisa menjemput Sang Zi. Sekarang Sang Yang dan kawan-kawan termasuk Xiaozu sudah hampir lulus kuliah, jadi mereka mulai mencari pekerjaan. Sang Zi jadi penasaran, apakah Xiaozu akan kembali ke Yihai? Ekspresi Xiaozu langsung mengeras dan menjawab kalau dia belum memikirkannya. Nanwu juga bagus. Setelah mengantarkan Sang Zi sampai rumah, Xiaozu sekali lagi mengingatkannya untuk memberitahu orang tuanya yang terjadi. Xiaozu juga memberikan uangnya untuk mengganti uang Sang Zi yang diambil tadi. Perhatian-perhatian kecil seperti ini yang membuat Sang Zi semakin menyukai Xiaozu, dan dia menuliskan perasaannya tersebut di sebuah kertas origami panjang yang kemudian dilipat menjadi bintang. Aku punya sebuah rahasia. Meskipun aku tidak terlalu ingin mengakui, tapi sepertinya aku menyukainya. Duan Xiaozu. Kertas origami bintang tersebut kemudian dimasukkan ke botol susu yang pernah dibelikan Xiaozu untuknya. Keesokan harinya, saat Sang Zi pulang sekolah, Sang Yang menjemputnya dengan penampilan keren bersama teman-temannya. Xiaozu sudah memberitahu apa yang dialami oleh Sang Zi kemarin. Jadi Sang Yang hari ini mau menangkap orang-orang itu karena sudah berani mengusik adiknya. Sang Zi sebenarnya tidak mau GG-nya ikut campur, tetapi karena Sang Yang ngotot, terpaksa Sang Zi menunjukkan gang di mana para preman itu minta bertemu. Sang Yang menyuruh Yang Zi untuk menunggu di depan gang, sementara dia dan kawan-kawan yang masuk ke dalam. Dia juga membelikan 2 pis permen kesukaan Sang Zi.
Sebelum mencari para preman yang mengganggu adiknya, dia harus tahu dulu ciri-ciri mereka. Sang Yang karena awalnya mengira yang mengganggu Sangzi adalah cowok, ternyata cewek. Teman-temannya langsung merasa agak berlebihan jika 4 orang pria dewasa menghadapi 3 orang gadis SMA. Akhirnya diputuskan kalau Junwen yang tidak ikut dan menemani Sangzi. Begitu masuk, mereka udah langsung menemukan preman-preman itu. Dan seperti yang sudah direncanakan, ketiganya langsung mengintimidasi para gadis itu agar menyadari kalau perbuatannya salah. Ketiga gadis yang awalnya masih sok galak mulai ketakutan dan mengembalikan dompet Sangzi yang mereka ambil kemarin. Sebelum pergi, Xiaozu menasihati mereka kalau kekerasan tidak akan memecahkan masalah. Intinya jangan mengganggu orang lebih lemah hanya karena beramai-ramai. Setelah misi selesai, ketiganya kembali dan melebih-lebihkan ancaman apa yang sudah mereka lakukan sama para preman itu. Sangzi juga berhasil mendapatkan kembali dompetnya lengkap bersama isinya. Karena masalah Sangzi sudah selesai, Xiaozu mulai menggoda cara Sangzi makan permen yang dimasukkan ke pipi sehingga pipinya menggembung dan mirip ikan buntal. Sangzi yang sudah mendapatkan kembali barangnya mengembalikan uang Xiaozu dengan dalih untuk membeli permen. Melihat kedekatan keduanya, Qianfei berkomentar kalau Sangzi lebih seperti adik Xiaozu. Ucapan Qianfei ternyata pernah dipikirkan oleh Sangzi juga. Sangzi saat SMP benar-benar mengagumi Xiaozu dan berharap kalau Xiaozu adalah kakaknya. Baginya, Xiaozu orang yang paling hangat dan selalu memberikannya perhatian dan kekuatan di saat dia membutuhkan. Dia jadi ingin cepat dewasa dan menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa memberikan kehangatan kepada orang lain seperti Xiaozu. Untuk mengenang Xiaozu, Sangzi SMP malah menggambar di bolam lampu yang dititipkan oleh Xiaozu untuk diberikan ke ayahnya. Dia menggambar sosok Xiaozu membelai kepalanya. Bolam lampu itu kemudian dipasangnya di lampu meja dan masih terpasang hingga sekarang. Orang tua Zhenru sudah tahu yang terjadi dan akhirnya Zhenru pindah sekolah. Sebelum pergi, dia memberikan secari kertas untuk Sangzi yang menolak untuk melihatnya. Guru juga menasihati semua murid agar memberitahu ke pihak sekolah jika mendapat intimidasi dan pemerasan. Dan untuk murid-murid yang mengintimidasi dan memeras sudah menerima hukuman dari sekolah mereka. Sangzi akhirnya membaca kertas yang diberikan oleh Zhenru. Isinya adalah, "Sangzi, maaf, kali ini Sangzi menangis. Bagaimanapun, dulu Zhenru adalah sahabatnya." Waktu terus berlalu dan akhirnya hari ujian pun tiba. Salah satu ujian adalah menulis esai dengan topik impian saya. Saat membaca topik esainya, wajah Sangzi terlihat bingung karena dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tidak terasa, akhirnya nilai ujian Sangzi keluar. Hasilnya cukup memuaskan, kecuali untuk satu mata pelajaran fisika. Padahal nilai fisikanya hanya pas-pasan di atas nilai minimal sedikit. Tetapi Sangzi malah senang karena dia memang tidak suka fisika. Saat jam pelajaran fisika, dia tidak pernah mendengarkan dan hanya belajar sebentar sebelum ujian. Ternyata malah lulus. Ayah dan ibu menasehatinya untuk belajar serius karena ini semua demi masa depan Sangzi, bukan mereka. Apa dia tidak memikirkan apa yang ingin dia lakukan ketika dewasa dan impiannya? Tanpa malu, Sangzi menceritakan topik esainya yang juga adalah tentang impian saya. Dan dia menulis di sana kalau impiannya adalah peace and love, kedamaian dan cinta. Dia berharap hati setiap orang dipenuhi dengan cinta. Impian yang mulia. Tetapi bukan itu yang ditanyakan ayah dan ibu.
Mereka ingin tahu apakah Sangzi pernah memikirkan bidang pekerjaan yang ingin digeluti atau pekerjaan masa depan yang diimpikan. Tidak pakai pikir panjang, Sangzi langsung menjawab, menggambar. Jadi dia yakin kalau di jalur hidupnya tidak akan ada fisika. Kali ini ayah bertindak tegas. Nilai Sangzi tidak merata. Jadi dia sudah berdiskusi dengan wali kelas Sangzi juga, dan memang sebaiknya Sangzi mendapat bimbingan belajar selama liburan musim dingin. Dan guru yang dipilih untuk mengajari Sangzi adalah Sangyang, sang kakak kandung tercinta. Meskipun penampilan dan sikapnya sering usil, dia sebenarnya pintar. Tapi namanya belajar dari saudara sendiri, Sangzi jadi bersikap cuek dan kelihatan tidak serius dalam belajar. Ujung-ujungnya keduanya malah perang bantal. Sangyang frustasi. Malamnya keduanya langsung demo ke ayah dan ibu untuk mencarikan guru les lain. Ayah setuju, tetapi keributan Sangzi dan Sangyang masih belum selesai. Keduanya tidak mau kalau kamar mereka dijadikan tempat untuk les Sangzi. Untuk kali ini ayah dan ibu berada di pihak Sangzi. Mereka juga merasa khawatir kalau Sangzi hanya berduaan dengan guru di dalam kamarnya. Jadi mereka juga memutuskan kalau Sangzi akan les di kamar Sangyang. Terpaksa Sangyang mengalah. Hati Sangzi baru saja senang karena tidak belajar lagi dengan Sangyang dan akan dicarikan guru les. Dia mikirnya kalau akan butuh waktu beberapa hari untuk mencari guru les. Tetapi hanya butuh beberapa jam. Ibunya sudah mengabari kalau mereka sudah menemukan guru les untuknya. Dan guru lesnya akan datang jam 10 pagi besok untuk mengajar. Sangzi langsung lemas. Dia sangat tidak ingin belajar dan akhirnya dia memilih memberontak. Besok sebelum guru les itu datang, dia akan diam-diam menyelinap pergi agar guru lesnya mengira dia anak yang sulit diatur dan menyerah. Niatnya sih gitu, tetapi dia malah ketiduran. Bagaimana? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.